Jawa Barat. Di salah satu sudut tenang perumahan elit yang hanya berjarak 30 menit dari Jakarta, sebuah rumah megah dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut tampak tak mencolok. Namun pada suatu malam di bulan Maret 2025, keheningan kawasan ini pecah oleh suara ledakan kecil dari pintu baja dan langkah puluhan pasukan bersenjata lengkap. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah yang tampak seperti milik pengusaha properti itu berhasil dikuasai aparat. Yang mengejutkan, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat kendali dari sindikat perdagangan manusia lintas negara, salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Semua bermula dari laporan kecil seorang wanita bernama Murni, warga Cianjur, yang kehilangan kontak dengan adiknya setelah dijanjikan kerja di luar negeri. Murni menyebut satu nama, Bos Ali di Depok. Awalnya dianggap hanya kasus TKI ilegal biasa. Namun ketika nama itu ditelusuri ke database, aparat mendapati 37 laporan kehilangan dengan benang merah yang sama. Mereka semua terakhir terlihat atau berhubungan dengan orang yang sama, Ali Akbar. Unit Gabungan BIN, Bareskrim, dan Imigrasi langsung melakukan penyelidikan senyap selama 2 bulan. Mereka menyamar sebagai pekerja, kurir, hingga tukang taman demi mengamati aktivitas rumah itu dari dekat. Laporan mencatat, setiap malam pukul 23, sebuah mobil box masuk rumah, lalu keluar sekitar pukul 3 pagi. Tak ada suara, tak ada jejak, tapi CCTV luar rumah memperlihatkan koper besar dibawa masuk. Aktivitas mencurigakan ini menjadi dasar untuk mengajukan surat penggerebekan. Tanggal 14 Maret 2025, pukul 1.12 dini hari, tim khusus bergerak cepat setelah mengamankan sinyal bahwa Bos Ali berada di dalam rumah. Mereka meledakkan pintu belakang yang ternyata berbahan baja setebal 8 cm. Tim masuk dengan formasi 3 regu. 2 regu menyisir atas dan lantai dasar, 1 regu lainnya turun ke ruang bawah tanah yang tak pernah terlihat di denah rumah. Lantai atas kosong. Kamar mewah, dapur bersih, dan kamar mandi dengan marmer Italia. Semua tampak seperti rumah miliuner biasa. Tapi di lantai basement, cerita berubah drastis. Tim menemukan lorong sempit yang berakhir pada ruangan kedap suara. Di dalamnya, 7 paspor tergeletak di atas meja besi, masing-masing atas nama orang Indonesia dari berbagai daerah, Medan, Garut, Ambon, dan Pontianak. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika mereka menemukan ruang penyimpanan identitas, lemari besi besar berisi lebih dari 200 paspor WNI, sebagian besar perempuan berusia 18-35 tahun. Di balik lemari itu, ada satu pintu tersembunyi, hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Saat berhasil dibobol oleh tim IT forensik, mereka mendapati sebuah ruangan kecil penuh koper. Di dalam koper tersebut, selain baju dan dokumen, terdapat buku catatan kecil dengan kode G7, pukul 19.30, merah, 2L. Kode ini belum dimengerti hingga belakangan dipecahkan sebagai catatan pengiriman. G7 berarti jalur gelap ke Kamboja, merah, mengacu pada status siap bedah, dan 2L berarti 2 ginjal lengkap. Ali Akbar ditemukan sedang tertidur di ruang kontrol, sebuah ruangan rahasia penuh monitor yang menampilkan kamera dari berbagai tempat, termasuk pelabuhan, bandara kecil, dan ruang bedah. Ia tak melawan, hanya tersenyum saat borgol diklik di kedua tangannya, lalu berkata, "Kalian terlambat 5 tahun." Perkataannya langsung memicu investigasi lanjutan. Apa maksudnya 5 tahun? Berapa banyak korban yang sudah dijual? Dan siapa saja yang terlibat? Total barang bukti yang diamankan: 241 paspor WNI, 37 tiket penerbangan ke Phnom Penh, 11 koper berisi pakaian dan catatan transaksi, 1 lemari penyimpanan uang berisi 2,3 miliar rupiah tunai, 1 ruangan penuh dokumen medis, catatan digital transfer senilai lebih dari 11 triliun rupiah ke luar negeri. Namun yang lebih mencengangkan bukan hanya data keuangan, tapi peta jaringan yang tertempel di dinding ruang kontrol, dengan 17 titik merah tersebar dari Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, hingga perbatasan Kalimantan Barat. Di tengah peta itu, satu kata besar tertulis, penyaringan, level 2. Artinya, rumah Depok ini bukan pusat, tapi hanya salah satu titik transit. Dari ruang rahasia di lantai 2 rumah itu, aparat menemukan satu wanita muda terikat dan dalam kondisi lemas. Namanya Nisrina, 23, berasal dari Garut. Ia berhasil diselamatkan dan mengungkap kisah mengerikan.
Ia diculik setelah wawancara kerja online, dibawa ke rumah Depok, dan diberi obat selama 3 hari. Ia menyaksikan 2 temannya menghilang, dan hanya bisa menangis diam-diam setiap malam. Kesaksian Nisrina menjadi kunci yang menghubungkan rumah itu ke aktivitas ilegal lintas negara. Penggerebekan di Depok hanyalah permulaan. Dari sini, aparat membuka jalan ke jaringan gelap yang ternyata menjual manusia, mengambil organ, dan menyimpan ginjal-ginjal manusia seperti barang dagangan. Namun pertanyaannya, siapa saja di belakang Bos Ali? Siapa yang membiarkan ini terjadi bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum? Dan di mana keberadaan Dr. Y yang disebut-sebut menjadi dalang medis semua ini? Jawabannya akan terungkap di episode berikutnya. Bos bertato dan 500 triliun rupiah kekayaan haram. Siapa dia? Ali Akbar lahir di Tegal, Jawa Tengah. Dibesarkan di lingkungan miskin yang keras. Pada usia 14 tahun, ia kabur dari rumah dan hidup sebagai preman terminal di Jakarta. Dari sanalah ia mengenal kekerasan, pemerasan, dan dunia gelap. Pada awal 2000-an, Ali tertangkap karena kasus penganiayaan dan dihukum 3 tahun. Tapi di dalam penjara, justru koneksi barunya terbentuk. Ia berteman dengan narapidana korupsi, mantan aparat, hingga pengusaha gelap yang mengenalkannya pada jaringan perdagangan manusia lintas negara. Tahun 2011, setelah bebas, Ali pindah ke Kalimantan dan mulai membangun jaringan perekrutan ilegal tenaga kerja. Target utamanya, pemuda-pemudi dari desa terpencil yang mudah dibujuk dengan janji kerja ke luar negeri. Ali membentuk sebuah agensi kerja fiktif bernama PT Mutiara Timur Internasional, lengkap dengan kantor dan staf marketing. Melalui Facebook, Instagram, hingga iklan Google Ads, mereka mempromosikan lowongan kerja sebagai penjaga toko, petugas hotel, hingga operator game online di luar negeri, terutama di Kamboja. Calon korban hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP, paspor, dan uang administrasi Rp500.000. Setelah itu, mereka dijemput oleh sopir dan dikumpulkan di rumah transit, salah satunya rumah mewah di Depok. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah sampai ke tempat kerja. Mereka disortir oleh dokter internal sindikat, yang sehat dan muda akan diberi kode merah untuk dikirim ke jalur organ. Yang lain dikirim ke pusat scam online di Myanmar, Laos, atau Cina. Berdasarkan hasil investigasi BIN dan Bareskrim, Ali tak bekerja sendiri. Dia punya backing kuat, dan datanya mengarah pada 2 jaringan besar. 1. Kartel medis gelap Kamboja, Vietnam. Jaringan ini diduga kuat menjadi pihak pembeli organ manusia, terutama ginjal. Mereka beroperasi lewat rumah sakit swasta dengan izin palsu dan dokter-dokter bayangan. 2. Sindikasi pemalsuan identitas. Ali bekerja sama dengan mantan pegawai imigrasi yang membantu pemalsuan paspor dan pembuatan dokumen medis palsu. Itulah kenapa korban bisa lolos bandara tanpa dicurigai. Transaksi dilakukan melalui mata uang kripto, khususnya Monero dan USDT, yang sulit dilacak. Total transfer internasional dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 500 triliun rupiah. Selama penggeledahan lanjutan, aparat menemukan 6 rekening bank luar negeri atas nama perusahaan cangkang yang ternyata terhubung ke Ali. Ia memiliki 4 rumah mewah di Jakarta, Bandung, Batam, dan Surabaya. 1 pulau kecil tak bernama di wilayah Kepulauan Seribu. 3 gudang tersembunyi, salah satunya di Medan, yang dijadikan tempat penyimpanan organ manusia. Dan ya, fakta paling mengerikan terungkap di gudang nomor 3 di Medan. Di sana, aparat menemukan freezer raksasa berisi ginjal manusia yang diawetkan dalam larutan medis. Jumlahnya 47 unit, lengkap dengan label, nama, golongan darah, dan tanggal pengambilan. Tato di tubuh Ali bukan sekadar seni tubuh. Di lengan kirinya, tergurat simbol kepala naga dan huruf Mer Kamboja yang berarti keabadian. Di punggung, terdapat tato peta Asia Tenggara dengan titik-titik merah di sejumlah negara. Seorang mantan anak buahnya, yang kini menjadi saksi kunci dengan inisial F, mengatakan, setiap titik itu artinya ada rumah jagal manusia di sana. Investigasi sementara menemukan adanya aliran dana ke beberapa nama penting, termasuk pejabat daerah, aparat keamanan, dan bahkan tokoh politik lokal. Uang itu diduga untuk membungkam laporan atau meloloskan korban dari pemeriksaan imigrasi. Ali juga memiliki rekaman digital berisi pertemuan rahasia dengan Dr. Y, sosok yang masih buron hingga kini,
dan diyakini sebagai arsitek dari seluruh operasi medis ilegal ini. Dalam pemeriksaan, Ali terkesan tak takut. Ia sering berkata, "Saya bukan penjahat. Saya penyedia solusi. Banyak yang butuh ginjal, dan banyak yang butuh uang. Saya hanya perantara." Pernyataan yang mengundang kemarahan publik ketika bocor ke media. Sidang perdana dijadwalkan diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengamanan setingkat terorisme. Jaksa menyiapkan 83 dakwaan, termasuk perdagangan manusia, pembunuhan berencana, pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat. Jika terbukti bersalah, Ali menghadapi ancaman hukuman mati. Tapi muncul pertanyaan baru, seberapa dalam akar sindikat ini? Apakah pemimpinnya hanya Ali? Karena dari rekaman CCTV yang ditemukan, terlihat satu lagi sosok misterius, perempuan berjas putih yang dipanggil Bu Dokter. Siapakah wanita yang berdiri di balik meja bedah? Mengapa dia tidak ditemukan dalam penggerebekan? Dan benarkah dia pernah bekerja di rumah sakit ternama di Indonesia sebelum menghilang? Di balik kekejaman bos Ali, ternyata masih ada sosok yang lebih dingin, lebih kejam, dan lebih ahli, Dr. Yumna. Ikuti kisahnya dalam episode berikutnya. Malaikat Kematian Berjas Putih, perburuan Dr. Y dimulai. Sebuah rekaman CCTV dari rumah mewah Depok yang digerebek tim intelijen BIN dan Bareskrim memperlihatkan sosok wanita. Dia mengenakan jas putih dokter, rambut dikuncir rapi, dan mengenakan sarung tangan lateks. Tangannya memegang alat bedah, berdiri tenang di samping ranjang operasi darurat. Korbannya, seorang pria muda yang terlihat pasrah, dengan perut sudah dibuka sebagian. Wanita itu dikenal dengan nama Dr. Y, atau oleh anak buah sindikat disebut Ibu. Dan dari sinilah, perburuan internasional terhadap salah satu buron paling berbahaya dalam sejarah Indonesia dimulai. Nama aslinya diyakini Yumna Salma Rahman, usia 39 tahun. Lulusan kedokteran dari universitas ternama di Jakarta, kemudian mengambil spesialis bedah di Filipina. Tahun 2013, namanya menghilang dari sistem rumah sakit tempat ia bekerja. Tak ada surat pengunduran diri, hanya surat cuti panjang yang tak pernah ditindaklanjuti. Baru kemudian, aparat menyadari bahwa sejak tahun itu, Yumna mulai bepergian ke luar negeri dengan frekuensi tinggi, terutama ke Laos, Myanmar, dan Vietnam. Namun, catatan paspornya tak menunjukkan pelaporan kepulangan ke Indonesia. Setelah sidik jari dan wajahnya dicocokkan dengan rekaman CCTV di rumah Depok, identitasnya dikonfirmasi. Tapi lokasi keberadaannya masih misterius. Dari hasil forensik di rumah Depok, diketahui bahwa operasi pengambilan ginjal dilakukan dengan teknik medis profesional, bahkan lebih bersih dari standar rumah sakit daerah. Tidak ada luka besar, jahitan rapi, alat yang digunakan berkualitas tinggi, beberapa bahkan hanya tersedia di rumah sakit kelas internasional. Menurut salah satu korban selamat, Aris, nama samaran, yang berhasil kabur dari rumah transit di Batam, ia pernah melihat langsung Dr. Y bekerja. Dia itu dingin. Senyumnya lebar tapi menakutkan. Waktu temanku digiring ke ruang putih itu, dia cuma bilang, "Tenang, kamu akan tidur sebentar." Besoknya temanku gak pernah kelihatan lagi. Dr. Y bukan hanya bedah ginjal. Ada dugaan bahwa dia juga mengelola distribusi organ melalui saluran medis belakang, memasukkan ginjal hasil jarahan ke sistem rumah sakit ilegal di luar negeri, mengelabui sebagai donor sah. Setelah rumah Depok digerebek, BIN dan Interpol bekerja sama dalam operasi yang diberi sandi, Operasi Kabut Putih. Operasi ini memburu keberadaan Yumna di 3 negara utama. 1. Kamboja, dugaan kuat ia bersembunyi di Phnom Penh, dilindungi oleh rumah sakit swasta yang menjadi klinik cuci darah untuk pasar gelap. 2. Myanmar, wilayah perbatasan, dikenal sebagai lokasi camp scam dan tempat eksekusi organ. Salah satu bunker tempat pengambilan organ manusia pernah ditemukan di perbatasan Myawaddy. 3. Thailand, Chiang Rai, daerah perbukitan yang jadi tempat lalu lintas organ melalui jalur darat menuju Laos. Namun dalam 3 kali penggerebekan internasional, Dr. Y selalu berhasil lolos. Seolah dia tahu gerak tim pengejar. Ada indikasi kebocoran informasi di dalam tubuh aparat. Selama proses penyidikan, sebuah flash disk ditemukan di ruang kerja Bos Ali. Isinya, catatan digital pengiriman organ, jadwal operasi, dan bahkan foto-foto korban yang telah dibedah. Tapi yang lebih mengejutkan adalah dokumen berjudul
Project 5. Penyimpanan otak eksperimen kesadaran. Diduga kuat, Dr. Y bukan hanya mengambil ginjal. Ia juga terlibat dalam eksperimen neurologis terlarang, termasuk percobaan pemindahan otak dan memori ke tubuh lain. Meskipun hal ini belum terbukti, tapi data dalam dokumen itu menunjukkan ada 3 mayat tanpa otak ditemukan di rumah Depok. Ada pengiriman cairan pembeku sel saraf ke luar negeri melalui jasa logistik khusus. Dan ada nama subjek Aira 2041 yang dijadwalkan untuk transfer kesadaran. Hal ini membuka tabir bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari sekadar jual beli organ. Mungkin ini adalah laboratorium eksperimen manusia. Selama 2 bulan pasca penggerebekan, lebih dari 26 keluarga melapor bahwa anggota keluarganya hilang setelah mendaftar kerja ke luar negeri. Sebagian besar hilang di titik transit, rumah Depok, ruko Batam, dan villa di Karawang. Salah satu keluarga korban, ibu dari seorang lulusan SMK bernama Aldi, berkata, "Anak saya pamit ke Depok. Katanya, di sana ada pelatihan sebelum ke Kamboja. Tapi sejak itu, HP-nya mati. Terakhir jam 11 malam. Bu, aku takut. Ini bukan kantor biasa." Habis itu, hilang. Korban seperti Aldi diyakini menjadi bahan eksperimen atau sudah dijual organnya. Tim Siber Mabes Polri menemukan sebuah forum deep web bernama Harvest Channel yang menampilkan proses bedah ginjal secara live, dengan suara wanita memberi instruksi medis dalam bahasa Indonesia. Rekaman ini disebut-sebut sebagai ulah Dr. Y dan ditonton oleh kolektor organ dari Eropa Timur dan Asia Tengah. 3 rekaman berhasil diunduh. Salah satunya menampilkan wajah korban yang ternyata siswa SMA dari Subang, berusia 17 tahun, dengan nama lengkap masih disamarkan. Dalam video itu, Dr. Y terdengar berkata, "Pasien stabil. Tekanan darah 110. Ginjal kiri diambil, kanan dibiarkan. Donor ini bisa dijual hingga $90.000. Menko Polhukam membentuk tim khusus yang terdiri dari BIN, BAIS TNI, Interpol, dan ahli forensik digital untuk memburu Dr. Y. Rencana operasi gabungan melibatkan infiltrasi ke klinik-klinik di Kamboja dan penggunaan agen ganda di jaringan mafia medis. Namun, setiap kali operasi disusun, Dr. Y selalu lolos. Ia selalu 1 langkah di depan. Bahkan, dalam salah satu rekaman kamera tersembunyi, ia berkata, "Negara ini terlalu lambat. Sebelum mereka mengejar aku sudah dioperasi berikutnya." 3 minggu pasca operasi internasional, sebuah kamera keamanan Bandara Soekarno-Hatta menangkap gambar mengejutkan. Seorang wanita bercadar, dengan langkah tenang, masuk ke gate internasional dengan paspor diplomatik palsu. Setelah diperbesar dan melalui pencocokan wajah, 99,3% cocok dengan Dr. Y. Artinya, dia masih bisa masuk dan keluar Indonesia. Dan itu menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang melindunginya? Di akhir narasi ini, satu nama baru muncul dari dokumen rahasia. Dr. L. sang mantan dosen kedokteran forensik. Ia diyakini sebagai mentor Yumna sekaligus otak besar eksperimen manusia. Dan operasi perburuan berlanjut. Kali ini bukan hanya mencari pembunuh, tapi arsitek sindikat organ terbesar di Asia Tenggara. Dari luar, bangunan itu hanya tampak seperti gudang tua. Catnya kusam, pagar kawatnya berkarat, dan tertempel spanduk, "Disewakan." Tapi siapa sangka, di dalamnya tersimpan kengerian yang bahkan polisi forensik pun enggan ceritakan tanpa gemetar. Gudang ini dikenal di kalangan sindikat sebagai Slaughterhouse 17, atau lebih sadisnya, tempat pemotongan manusia. 3 minggu setelah perburuan Dr. Y dimulai, seorang informan dari kalangan buruh migran bernama Rizal melapor ke polisi bahwa ada truk box rutin datang ke sebuah gudang di Karawang setiap 2 malam sekali. Ia curiga karena truk tidak membawa muatan dari luar, tapi meninggalkan gudang dalam keadaan berdarah. Ada bau kimia yang sangat menyengat. Dan pada malam-malam tertentu, terdengar teriakan manusia yang seperti diredam dengan bantal. Awalnya laporan ini dianggap halusinasi. Tapi saat unit intelijen memantau dari kejauhan menggunakan kamera termal, mereka menangkap pergerakan manusia di dalam gedung meskipun tampak kosong dari luar. Pada pukul 2.40 dini hari, tim gabungan Densus 88, BIN, dan unit forensik Polri melakukan penggerebekan. Begitu pintu digedor dan dibuka, bau busuk darah, kloroform, dan daging membusuk langsung menyergap.
Pemandangan di dalam gudang membuat banyak anggota tim terdiam. Bahkan salah satu penyidik muntah di tempat yang mereka temukan. 6 ranjang operasi berkarat berjejer, masing-masing dengan sabuk pengikat. Kantong-kantong pendingin medis berisi ginjal, paru, limpa, dan bahkan bola mata. Di salah satu sudut ruangan, terdapat kerangka manusia yang dipotong rapi, nyaris seperti dalam praktikum kedokteran. Ada jejak darah mengalir ke saluran got kecil yang dibuat-buatan, menuju septic tank khusus. Sebuah proyektor tua yang digunakan untuk menayangkan prosedur pemotongan kepada anggota baru. Di ruangan paling belakang, polisi menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. 3 orang korban masih hidup, tapi dalam kondisi dibius dan siap dieksekusi. Salah satunya masih remaja, mengenakan seragam olahraga dari sekolah menengah di Bogor. Korban bernama Dara, 18 tahun, siswi kelas 12 SMK, mengaku diculik saat hendak pergi wawancara kerja sebagai petugas call center untuk perusahaan asing di Kuningan, Jakarta. Saya masuk mobil travel. Sampai Karawang. Saya dikurung. Besoknya dikasih cairan. Katanya vitamin. Saya ngantuk. Pas bangun, perut saya sudah dibuka. Saya lihat usus saya sendiri dari pantulan lampu. Tangisnya pecah, menyebutkan satu nama yang kini membuat polisi yakin, Bu Yumna yang lakukan itu ke saya. Itu adalah konfirmasi langsung bahwa Dr. Y benar-benar terlibat langsung dalam praktik sadis ini. Setelah rumah mewah di Depok diketahui sebagai tempat transit dan seleksi, gudang 17 berfungsi sebagai lokasi eksekusi dan pengambilan organ. Polisi menduga, setiap minggu, 4-6 korban dibawa masuk. Proses pengambilan berlangsung sekitar 4 jam. Organ dikirim malam itu juga via jalur darat ke Pelabuhan Tanjung Priok atau langsung ke Ruko Batam, Narasi 2. Di tembok gudang, tertulis kode aneh dengan spidol merah. Batch 19. Laki-laki up, ginjal kanan ETA, 3 Juni. Kode itu menunjukkan spesifikasi darah dan jenis organ, seolah manusia sudah dianggap sebagai komoditas logistik. Dari CCTV rusak yang berhasil direkonstruksi, muncul sosok pria gempal, berkepala plontos, mengenakan apron plastik merah, membawa golok bedah. Namanya diidentifikasi sebagai Burhan Fadlur Rahman, alias si tukang potong. Mantan jagal di rumah potong hewan di Subang, direkrut oleh jaringan karena keterampilannya memotong cepat tanpa alat modern. Dalam rekaman video, Burhan tampak tersenyum saat mengangkat ginjal dari tubuh korban dan berkata, "Wah, ini bening. Masih muda ini." Burhan kini buron dan diyakini melarikan diri ke Malaysia menggunakan kapal nelayan dari Dumai. Polisi menemukan 10 rekam medis korban yang sudah dimanipulasi untuk seolah-olah mereka donor resmi. Beberapa di antaranya lengkap dengan tanda tangan dan cap rumah sakit. Setelah ditelusuri, cap itu berasal dari rumah sakit swasta di Jakarta Timur, dan nama dokter yang membubuhkan tanda tangan adalah Dr. H, spesialis patologi klinis. Saat diperiksa, Dr. H mengaku, "Saya cuma diminta tanda tangan. Dikasih amplop 50 juta rupiah sekali proses. Saya kira itu untuk pasien donor beneran." Hal ini memperkuat bahwa jaringan ini memiliki cabang resmi di dalam sistem rumah sakit legal. Mereka mampu menyamarkan korban sebagai pendonor sah, bahkan untuk klien dari Timur Tengah dan Korea Selatan. Beberapa warga sekitar yang tinggal di luar radius 500 meter mengatakan mereka sering melihat bayangan perempuan berdiri di atap gudang. Teriakan tengah malam. Truk berdarah yang lewat dengan kecepatan tinggi. Pak Naryo, penjaga malam di pabrik sebelah, berkata, "Saya pikir gudang itu kosong. Tapi malam-malam, ada perempuan nyanyi, suara kecil. Kalau saya datangi, nggak ada siapa-siapa. Sekarang saya tahu itu tempat jagal manusia." Dalam ruang eksekusi, polisi menemukan satu artefak ganjil. Topeng putih bertuliskan, "Ibu akan kembali," di bagian dalamnya. Apakah itu milik Dr. Y? Atau sebuah simbol? Yang pasti, isi topeng itu membuat semua orang merenung, karena ditulis dengan darah segar. Ia hanya ingin main layangan dan ikut les menggambar. Tapi di usia 12 tahun, tubuh kecilnya telah dijual untuk satu tujuan, diambil ginjalnya. Namanya Iqbal Maulana, bocah SD asal Cikarang. Ia bukan yatim piatu. Ibunya masih hidup, dan sedang menangis di kantor LPAI ketika kami temui. Iqbal adalah korban dari operasi 0RH4N,
istilah kode sindikat untuk pengiriman anak-anak Indonesia ke rumah sakit ilegal di luar negeri, biasanya ke Bangkok, Phnom Penh, atau Luang Prabang. Seminggu setelah penggerebekan Gudang 17, polisi menerima telepon dari seseorang di Thailand, memakai bahasa Indonesia yang patah-patah. Ia mengatakan, "Saya dokter. Saya tak tahan. Anak kecil dari Indonesia, dia tidak tahu akan mati. Tolong selamatkan. Dia baru dikirim 2 hari lalu." Panggilan itu datang dari nomor VoIP terenkripsi. Pelapor mengaku bekerja di RSK Charoenrat, rumah sakit swasta khusus transplantasi. Nama yang tidak muncul dalam daftar fasilitas resmi Kementerian Kesehatan Thailand. Polri langsung berkoordinasi dengan Interpol dan pihak KBRI Bangkok. Hasil investigasi awal mengejutkan. Tanda centang putih tebal seorang anak WNI terdaftar sebagai pengungsi medis dengan nama palsu, Adit Raharjo. Tanda centang putih tebal ia dijadwalkan menjalani neprektomi, pengangkatan ginjal, keesokan harinya. Tanda centang putih tebal pengantar anak adalah ayah. Ternyata seorang kurir sindikat bernama Samsul Rohim, pria berusia 45 tahun asal Bekasi yang sudah 3 kali membawa anak ke luar negeri. Pada pukul 4.17 pagi, 2 staf KBRI bersama polisi Thailand menyerbu ruang praktek bawah tanah di lantai 3 rumah sakit. Iqbal sudah diberi bius tahap awal, dan tangan kirinya telah ditusuk infus. Sang ayah sedang bermain ponsel saat digerebek. Iqbal membuka mata dan satu-satunya kata yang keluar, "Bunda mana?" Ia langsung dibawa ke ICU untuk stabilisasi dan observasi. Tim medis memastikan ginjalnya belum diambil, meski sudah dipersiapkan. Iqbal selamat. Tapi bukan semua anak beruntung seperti itu. Di ruang pendingin RSK Charoenrat, ditemukan 4 lemari pendingin penuh ginjal kecil, semua dari tubuh anak-anak di bawah usia 15 tahun. Ada juga liver dan limpa berukuran mini. Lebih mengejutkan, rekaman CCTV di ruang operasi menampilkan prosedur mengerikan. Salah satu anak terlihat masih bergerak saat prosedur dilakukan. Dokter pelapor akhirnya mau diwawancarai secara anonim. "Kami biasa sebut itu pasien 0RH4N. Tidak ada data. Tidak ada keluarga. Mereka datang dengan surat adopsi atau visa pengungsi palsu. Lalu 1 ginjal diambil. Beberapa sampai 2. Lalu dibuang ke sungai." Ibunya, Bu Rahayu, bercerita sambil terus menangis. Ia single parent yang bekerja sebagai petugas kebersihan di pabrik. "Saya kenal seorang ibu bernama Bu Imas di pengajian. Dia bilang ada beasiswa ke Thailand. Katanya Iqbal bisa sekolah di luar negeri gratis. Saya percaya." Bu Imas, yang mengaku dari lembaga amal, ternyata agen perekrut anak-anak. Ia menawarkan beasiswa penuh, meminta paspor anak, dan mengurus visa turis. Dari komunikasi WhatsApp yang berhasil diambil digital forensik, Bu Imas menulis pada bosnya, "Iqbal ready, ginjal sehat, anak penurut, izin ibunya sudah, kirim duit saya 15 juta rupiah ya." Ginjal anak-anak dihargai 2-3 kali lipat dibanding dewasa di pasar gelap internasional. Penyebabnya, 1. Sel-sel ginjal lebih muda, umur transplantasi lebih panjang. 2. Risiko penolakan organ lebih kecil. 3. Pembeli adalah pasien VIP, raja minyak, miliarder Asia, atau elit politik korup. Data Interpol menyebutkan harga 1 ginjal anak bisa mencapai 250 ribu dolar Amerika, sekitar 4 miliar rupiah, dan sindikat bisa untung bersih hingga 3,5 miliar rupiah per anak setelah biaya operasional. Dari dokumen yang ditemukan di rumah penghubung sindikat di Bekasi, polisi menyita data. 17 anak telah dikirim dalam 2 tahun terakhir. Mereka dipalsukan statusnya sebagai pengungsi Rohingya atau anak adopsi. Dibawa via jalur Batam, Johor, Bangkok, atau via Bandara Soekarno-Hatta menggunakan visa tamu medis. Yang lebih mengejutkan, ada data target next, yakni tanda centang putih tebal anak jalanan di Jakarta, tanda centang putih tebal yatim piatu dari panti asuhan fiktif, tanda centang putih tebal anak broken home dengan orang tua tunggal. Nama imigrasi Suta ikut terseret. Salah satu pejabat tingkat menengah berinisial YH disebut menerima uang terima kasih untuk melepaskan anak-anak tanpa surat orang tua resmi. Bahkan petugas kesehatan bandara memalsukan surat keterangan medis sehat untuk mempercepat izin naik pesawat. Setelah 2 minggu pemulihan, Iqbal akhirnya mau bicara.
matanya sembab, tapi sorotnya tajam. Ia berkata, "Saya cuma mau main sepeda. Tapi di hotel saya dikasih obat. Saya nggak bisa bangun. Terus perut saya sakit. Mereka bilang saya akan jadi Superman." Kalimat polos dari anak-anak yang dijadikan barang dagangan. Dunia kadang lebih kejam dari yang kita bayangkan. Setelah diselamatkan, Iqbal kini dalam perlindungan negara. Ia tidak akan dikembalikan ke rumah lamanya. Ibunya pun menjalani terapi trauma dan akan ikut program relokasi oleh Kementerian Sosial. Satu pesan dari Kepala LPAI menyentuh banyak orang. Jika kita tutup mata dari satu anak, kita mengorbankan masa depan satu generasi. Transaksi ginjal terjadi bukan di lorong rumah sakit, tapi di meja judi. Itu kalimat pembuka dari seorang agen Interpol yang menyamar dalam investigasi lintas negara, kode misi D7 Merchant. Kali ini, jejak sindikat organ ilegal membawa tim ke jantung glamornya Timur Tengah, Dubai, Uni Emirat Arab. Dan siapa sangka, dua orang Indonesia terekam sedang menegosiasikan paket komplit, satu ginjal segar dari pemuda usia 19 tahun. Disajikan bersama kopi Turki dan taruhan chip bernilai ratusan ribu dolar. Korban terbaru bernama Marwan, 19, pemuda asal Tulungagung, Jawa Timur. Ia dikirim lewat jalur TKI ilegal ke Dubai dengan janji bekerja di Hotel Bintang 5. Namun, sejak mendarat di Bandara DXB, ia langsung ditampung di apartemen kecil di kawasan Deira. 3 hari kemudian, tubuh Marwan ditemukan dalam keadaan tak sadar di kamar mandi rumah sakit swasta Al-Halej. Ginjal kirinya telah hilang. Dalam sesi wawancara pasca operasi, Marwan mengaku tak ingat apa-apa. "Saya cuma minum teh dari bos. Lalu saya pusing. Besoknya saya bangun, perut saya dijahit. Saya pikir saya baru kecelakaan." Dokter setempat mengatakan ia dibawa dalam keadaan koma ringan. Satu ginjal sudah hilang, tapi dokumen medis menunjukkan bahwa ia menyetujui prosedur donor sukarela. Padahal Marwan tidak pernah menandatangani apapun. Sumber dari Interpol Dubai mengungkap bahwa banyak rumah sakit swasta kecil di kota tersebut disusupi jaringan mafia organ. Mereka tak melakukan pasar gelap di lorong-lorong, melainkan menggunakan ruang VIP kasino untuk mengadakan lelang organ. Di sana, ginjal-ginjal muda, terutama dari Asia Tenggara, dilelang secara diam-diam. Video rahasia memperlihatkan seorang pria Indonesia, teridentifikasi sebagai Ervan Rahmadi, mantan petugas Bandara Suta, menawar ginjal remaja seharga 180 ribu dolar Amerika. Seorang sheikh Arab menimpali, "Kalau sehat, saya bayar 250 ribu dolar Amerika. Kirim malam ini. Saya punya pilot pribadi." Transaksi ditutup dengan berjabat tangan dan pemberian chip senilai 10.000 dirham. Dari dokumen yang ditemukan di laptop milik Ervan yang disita Densus 88, muncul peta rute baru pengiriman TKI ilegal. Bandara Kuala Namu, transit Kaelia, masuk Dubai dengan visa ziarah, karantina 3 hari rumah potong organ. Selama 3 hari itulah korban dipersiapkan, dipuasakan, diberi vitamin dan antibiotik dosis tinggi, dikondisikan untuk anestesi, lalu dipindahkan ke rumah sakit bayangan yang beroperasi hanya pada malam hari. Yang mencengangkan, dari rekaman percakapan antara Ervan dan seorang pria bersuara berat, diakini Bos Karno, tokoh utama di Depok, ditemukan dialog berikut. "Ervan, barang dari Tulungagung sudah siap, Pak." "Karno, gampang. Kirim via Batam, terus KL. Nanti orang Dubai urus. Pakai jalur judi. Biar nggak terendus." Artinya, walau Karno berada di Indonesia, ia tetap mengendalikan operasi lintas negara. Bahkan menurut penyidik, jaringan ini memiliki akses ke kasino, pilot, hingga dokter swasta di Dubai. Dalam kejutan tak terduga, penyelidikan Interpol juga mengungkap keterlibatan beberapa pekerja rumah tangga, PRT, Indonesia di Dubai yang dijadikan perekrut. Mereka diberi bonus hingga 20 juta rupiah jika berhasil membujuk sesama WNI untuk donor organ sukarela. Salah satu PRT yang tertangkap mengaku, "Saya disuruh bujuk adik sepupu saya. Dia lugu. Saya janjiin kerja hotel. Ternyata dijual ginjalnya. Saya nggak tahu bakal separah ini." Meski sudah banyak bukti, sayangnya pemerintah Indonesia sempat menolak bahwa ada perdagangan organ WNI di Dubai.
Baru setelah video meja poker bocor ke media Arab, mereka mengakui adanya keterlibatan WNI. Kementerian Luar Negeri kemudian mengirim tim evakuasi. Namun hanya 2 korban berhasil diselamatkan dari 12 nama dalam daftar pasien donatur ilegal. Dana hasil penjualan organ tidak langsung masuk ke rekening Indonesia. Menurut audit PPATK, uang hasil jual beli ginjal masuk lewat akun kripto Binance atas nama palsu, Farid Hilmi, disamarkan dalam situs judi online yang berpura-pura memberi jackpot. Lalu ditarik ke rekening di Indonesia melalui e-wallet milik remaja sewaan. Satu transaksi mencurigakan menunjukkan pencairan 3,2 miliar rupiah hanya dalam 4 hari oleh satu nama yang sama, Marcelino Bintang, 17 tahun, pelajar SMA di Depok. Dalam konferensi pers tertutup, Direktur Investigasi Organ Perdagangan Interpol menyatakan, jaringan ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka bukan cuma jual organ, mereka jual sistem, jual keputusasaan, dan jual manusia. Marwan kini dirawat di RSUD Tulungagung, kondisinya stabil. Namun secara mental, ia hancur. Ia berkata, "Saya cuma mau bantu ibu," katanya kerja halal. Tapi yang hilang bukan cuma ginjal, saya juga hilang harga diri saya. Pukul 2.17 dini hari, sebuah jet pribadi Gulfstream G650 lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat itu terdaftar atas nama Air Syariah International, sebuah perusahaan penerbangan yang mengklaim hanya melayani jamaah umrah VIP. Namun malam itu, pesawat bukan membawa penumpang biasa. Di dalamnya, tersimpan 2 choolbox medis bersegel hijau bertuliskan, Live Organs, Handle with Care. Sebuah nama yang berulang kali muncul dalam penyelidikan, Dr. Jalal Al-Mansouri, seorang pejabat Kementerian Kesehatan dari Timur Tengah, sekaligus tokoh penting dalam Yayasan Kemanusiaan Internasional. Ia dikenal sebagai penyembuh dari gurun, rutin memberikan bantuan medis di Gaza dan Sudan. Namun investigasi menunjukkan sisi gelapnya, pembeli tetap organ ilegal dari Asia Tenggara. Bukan hanya membeli, Jalal bahkan terbang langsung ke Indonesia untuk mengawasi prosesnya. Model kerja sindikatnya sistematis dan brutal. Satu korban, usia 17-30 tahun, dijemput oleh mobil travel tanpa plat. 2 diantar ke villa sewaan di Puncak Bogor, di mana seorang dokter lokal mempersiapkan tubuh mereka, suntik vitamin, periksa tekanan darah, cek darah. 3 jika dinyatakan layak, korban dibius dan operasi dilakukan di ruang operasi darurat dalam villa. Proses hanya butuh 3 jam. 4 ginjal yang diambil langsung dimasukkan dalam choolbox medis yang telah disiapkan. 5 dalam waktu kurang dari 5 jam, jet pribadi yang menunggu di Halim akan membawa ginjal ke rumah sakit swasta di Dubai atau Oman. Salah satu saksi kunci, Ahmad R., sopir travel asal Cibubur, tak tahu apa yang ia bawa. Ia hanya menerima perintah. Antar anak-anak muda ke villa di Cisarua. Jangan tanya apapun. Setelah itu, antar choolbox ke Halim, kasih ke orang bersorban. Setelah melihat berita penggerebekan Depok, Ahmad sadar ia selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi ginjal. Saya kira cuma antar bahan makanan medis. Ada logo bulan sabit merah. Saya nggak tahu itu isi ginjal orang. Untuk lolos dari hukum internasional, korban diubah statusnya menjadi donatur keluarga. Paspor dipalsukan, nama disesuaikan, dan dokumen rumah sakit dipalsukan seolah-olah operasi dilakukan atas dasar kemanusiaan. Contoh kasus. Raffi Ardiansyah, mahasiswa asal Tangerang, namanya diubah menjadi Raffi Al-Bashir, konon warga Suriah. Dokumen rumah sakit menyatakan ia menyumbangkan ginjal kepada kakak kandungnya, bernama Jalal Al-Mansouri. Raffi kini hilang tanpa kabar. Terakhir kali ibunya melihatnya, Raffi sedang menuju terminal bus untuk berangkat pelatihan kerja. Dalam penyelidikan Densus 88, mereka menemukan bahwa villa di Puncak yang digunakan untuk operasi ternyata milik atas nama Nur Arwan, alias Karno, bos besar bertato yang ditangkap di Depok. Dari situ disita 3 meja bedah darurat, 1 lemari penuh cairan pengawet ginjal, 3 paspor korban yang belum sempat diberangkatkan, perangkat satelit komunikasi, menunjukkan keterhubungan langsung dengan jet operator internasional. Pertanyaan yang mengerikan muncul, bagaimana choolbox berisi organ bisa lewat jalur diplomatik tanpa pemeriksaan? Ternyata,
Dr. Jalal memegang paspor diplomatik. Dalam hukum internasional, barang bawaan diplomatik tidak boleh diperiksa oleh negara penerima, kecuali ada dasar sangat kuat. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat licin. Satu laporan dari mantan petugas Bea Cukai Halim menyebut, Cholbox disamarkan sebagai sampel laboratorium. Tidak ada izin pemeriksaan. Kalau dipaksa, bisa bikin hubungan diplomatik memburuk. Bukti transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, menunjukkan transfer 2,4 miliar rupiah ke salah satu staf protokoler bandara. Donasi fiktif senilai 1,1 miliar rupiah ke Yayasan Yatim Piatu milik pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pembelian kendaraan mewah atas nama istri salah satu perwira tinggi yang belakangan diketahui bertugas di area Bandara Halim. Kasus ini makin kompleks, melibatkan militer, diplomasi, dan kriminal kelas kakap. Upaya penggerebekan jet Jalal gagal karena ia sudah lepas landas. Namun, 2 hari kemudian, Interpol menangkap pesawat yang sama saat mendarat di Zurich, Swiss. Dalam pesawat itu ditemukan 2 ginjal dalam kondisi pendingin maksimal, 1 hati dalam kantung medis. Dokumen pengiriman menyatakan, barang, sampel biologis donasi kemanusiaan. Kini, Dr. Jalal ditahan di Swiss. Pemerintah Indonesia masih tarik ulur soal ekstradisi dan pencabutan paspor diplomatik. Rian, 20, korban asal Klaten, berhasil kabur dari villa saat tahu akan dibius. Saya pura-pura ke kamar mandi, terus lompat jendela. Saya lari ke jalan, ada sopir ojek yang nolongin. Ia kemudian menghubungi saudaranya yang bekerja sebagai wartawan. Dari sanalah cerita ini mulai dibongkar. Skandal jet pribadi ini menunjukkan satu hal penting. Jika ada uang, hukum bisa dibungkam. Jika ada pengaruh, kejahatan bisa diterbangkan ke luar negeri tanpa jejak. Dan di tengah semua itu, anak-anak muda dari kampung, yang bermimpi bekerja ke luar negeri demi keluarga, justru menjadi komoditas bernilai tinggi dalam bisnis kematian. Jika ada satu sosok yang lebih misterius dibanding sang bos bertato di Depok, atau dokter bedah dari Timur Tengah, maka dialah Suster Mayat. Julukan ini diberikan oleh penyidik karena wanita ini selalu muncul dalam rekaman CCTV gudang-gudang sindikat, memakai jubah putih dan topeng bedah berwarna merah muda. Sosoknya kecil, tapi gerakannya cepat. Pekerjaannya bukan menyelamatkan hidup, tetapi menangani kematian. Ia bukan suster rumah sakit, tapi perawat jenazah dari para korban jual organ ilegal. Dalam penggerebekan lanjutan dari tim gabungan BIN dan Bareskrim, mereka menyisir kawasan industri tua di Gunung Putri, Bogor. Disinilah, mereka menemukan tempat yang disebut Gudang 17, sebuah bangunan ruko tua dengan pintu besi berlapis, namun penuh kamera tersembunyi. Setelah digali dan dibuka paksa lantainya, ditemukan ruangan bawah tanah dengan 14 lemari pendingin jenazah, 3 meja otopsi besi, puluhan kantung jenazah bersegel, ratusan botol formalin grade medis. Catatan manual bertuliskan kode angka dan nama lokal. Disinilah mayat para korban disimpan sebelum dikubur secara massal, atau dikremasi tanpa identitas. CCTV merekam sosok wanita sekitar usia 30-an, tinggi sekitar 150 cm, selalu mengenakan sarung tangan lateks dan masker merah muda. Tak ada satupun rekaman suaranya. Ia masuk setiap malam pukul 22, bekerja sendirian selama 3-4 jam, lalu menghilang. Ia melakukan pembersihan jenazah, pemasangan formalin melalui vena, pengemasan mayat ke dalam plastik vakum, penulisan label dengan kode tertentu. Penyidik menyebutnya sebagai operator kematian tersenyap dalam jaringan ginjal Kamboja. Dari hasil identifikasi, 84 kantung jenazah ditemukan dalam keadaan lengkap namun dengan organ vital hilang, 52 tanpa ginjal, 17 tanpa hati, 4 tanpa paru-paru. Sisanya dalam kondisi membusuk namun menunjukkan bekas bedah. Sebagian korban teridentifikasi melalui sidik jari dan DNA, dan semuanya adalah WNI usia 17-35 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga. Beberapa di antaranya adalah Yusuf, 19, remaja asal Brebes, berpamitan ke Jakarta untuk kerja SPG. Tia Marlina, 25, wanita asal Bekasi, terakhir diketahui daftar sebagai TKW ke Kamboja. Rio Nurdin, 22, pekerja serabutan asal Palembang,
hilang kontak sejak dijanjikan kerja di Batam. Banyak yang menduga, suster mayat tidak hanya sebagai penata jenazah. Ada kemungkinan ia juga berperan dalam mengakhiri hidup korban yang dianggap gagal operasi atau berpotensi kabur. Beberapa bukti yang memperkuat adanya bekas suntikan kalium klorida, zat mematikan, di beberapa tubuh mayat. Tidak ditemukan luka operasi, namun korban mati dalam keadaan jantung berhenti secara paksa. Waktu kematian yang berdekatan dengan malam suster mayat berkunjung. Tim forensik meyakini, sebagian korban tidak meninggal karena komplikasi, tapi karena dibunuh. Dalam satu kamera tersembunyi yang ditemukan di gudang 17, ditemukan puluhan video berdurasi pendek. Beberapa di antaranya menunjukkan suster mayat sedang membasuh mayat dengan lembut. Ia terkadang menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Jawa halus. Dalam satu video, ia tampak meneteskan air mata sambil memeluk tubuh jenazah. Klip ini membuat penyidik bingung. Apakah wanita ini pelaku dingin atau korban sistem yang tak bisa keluar? Melalui penelusuran kendaraan yang sering keluar masuk gudang, polisi akhirnya menemukan alamat mencurigakan. Sebuah rumah kontrakan di Beji, Depok, hanya 4 km dari rumah sang bos bertato. Di sana ditemukan seragam jubah putih, 12 masker medis berwarna merah muda, kalender dinding penuh kode tanggal dan angka, surat-surat medis dari rumah sakit Kamboja, obat penenang dalam dosis besar. Tetangga mengaku wanita itu sangat tertutup, hanya keluar malam, tak pernah bicara, dan hanya dipanggil oleh anak-anak sebagai Bu Perawat. Setelah penyidikan biometrik, identitasnya berhasil diungkap. Murni Artasari, lulusan Akademi Keperawatan, pernah bekerja di RS swasta di Cibubur, diberhentikan secara mendadak karena gangguan psikis akibat stres kerja. Rekam jejak menunjukkan, ia kehilangan adiknya karena gagal operasi transplantasi ginjal ilegal tahun 2019. Sejak itu, ia menghilang selama 3 tahun. Muncul kembali dalam jaringan sindikat Depok, direkrut oleh perantara bernama Yudi. Kini Murni alias suster mayat sudah diamankan, namun proses hukumnya pelik. Ia tidak mau bicara sepatah kata pun. Pemeriksaan psikolog menyebut ia dalam kondisi trauma berat dan terkunci emosinya. Penyidik kini menimbang, apakah ia pelaku sadis? Apakah ia hanya alat dari sistem? Atau ia wanita malang yang berubah setelah kehilangan segalanya? Kisah suster mayat membuka bab baru dalam jaringan ini. Kejahatan perdagangan organ tidak hanya mencuri tubuh manusia, tapi juga menghancurkan jiwa mereka yang bersentuhan dengan kematian terlalu lama. Hari itu, langit Jakarta kelabu. Sejak pagi, ratusan wartawan sudah memadati halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mobil baracuda dari Brimob bersiaga. Puluhan aparat bersenjata lengkap membentuk formasi di pintu gerbang. Sebab hari itu, publik akan menyaksikan pengadilan yang menguak dosa terdalam. Sidang putusan terhadap bos bertato, Togar Rahmat, pemimpin sindikat perdagangan organ manusia terbesar yang pernah diungkap dalam sejarah Indonesia. Namun yang membuat sidang ini begitu mengejutkan bukan hanya vonis hukuman mati yang dijatuhkan, melainkan pengakuan-pengakuan di ruang sidang yang membuat semua orang membeku. Pukul 10 WIB, Togar dibawa masuk ke ruang sidang. Mengenakan rompi tahanan oranye, tangannya diborgol, tetapi wajahnya justru tersenyum. Tubuhnya yang kekar menunjukkan bekas luka tembakan di lengan dan dada, hasil dari penggerebekan di rumah mewah Depok 2 bulan lalu. "Silakan duduk," kata Hakim Ketua, Hakim Idrus Malik, yang dikenal berani dan tegas. Togar menunduk sebentar, lalu duduk. Ia tak ditemani pengacara pribadi. Negara menunjuk pengacara umum karena semua firma hukum besar menolak membela tersangka yang dianggap tak punya moral. Jaksa penuntut umum, Trisna Dewangga, SH, dengan suara tajam dan tanpa ragu, membacakan 21 dakwaan. Perdagangan orang lintas negara, penculikan dan penyekapan, perdagangan organ tubuh manusia, pembunuhan berencana, pencucian uang senilai 512 triliun rupiah. Setiap tuduhan didukung lebih dari 600 berkas bukti, termasuk rekaman CCTV, saksi korban, catatan keuangan, dan pengakuan beberapa kaki tangan. Salah satu bukti terkuat adalah rekaman suara Togar memerintahkan eksekusi terhadap 2 korban yang dianggap terlalu banyak bertanya. Pada pukul 11.45, saksi yang selama ini bungkam akhirnya dimajukan ke ruang sidang.
Murni Artasari alias Suster Mayat, mengenakan baju tahanan wanita, wajahnya pucat. Tapi kali ini, ia berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya lirih, tapi jelas. Saya tak ingin membunuh siapapun, tapi saya takut mereka akan membunuh saya juga. Ia mengaku direkrut oleh perantara bernama Yudi yang membawanya ke rumah Togar di Depok. Di sana, ia tak diberi pilihan. Ia diberi tugas menangani mayat, mengawetkan, dan membuang. Setiap malam, saya menangis. Tapi saya harus bertahan hidup. Kalau saya menolak, saya tahu apa yang terjadi. Suasana ruang sidang hening. Banyak pengunjung, termasuk wartawan, menahan napas. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Setelah jeda makan siang, sidang dilanjutkan. Kali ini, Togar berdiri dan mengatakan sesuatu yang membuat ruangan bergemuruh. Saya bukan dalangnya. Saya hanya operator di Indonesia. Atasan saya ada di luar negeri, di Phnom Penh, di Shenzhen, di Dubai. Mereka kirim perintah, saya eksekusi. Hakim Idrus mengangkat alis. Siapa mereka? Togar menjawab dengan tenang. Saya tak bisa bilang. Kalau saya buka, saya mati sebelum besok pagi. Jaksa menginterupsi, menyebut pengakuan itu tak berdasar. Tapi publik sudah terlanjur gempar. Karena di laptop Togar yang disita, memang ditemukan sejumlah email terenkripsi dengan pengirim yang beralamat Merkava Pharma HK, nama perusahaan fiktif yang terhubung dengan kartel medis ilegal di luar negeri. Sidang makin tegang ketika 3 korban selamat diminta memberikan kesaksian. Salah satunya adalah Arfan, 24, mantan TKI asal Indramayu yang berhasil kabur dari lokasi penyekapan di perbatasan Kamboja. Saya ditipu, katanya mau kerja. Tapi pas sampai sana, saya disuntik, dibedah, dan bangun dengan luka besar di perut. Arfan menunjukkan bekas jahitan. Di dalam tubuhnya kini hanya 1 ginjal. Ia menceritakan bagaimana dirinya bersama 12 orang lain dikurung dalam kontainer gelap tanpa makanan cukup. Togar mungkin gak turun tangan langsung. Tapi semua orang di lapangan takutnya sama dia. Pukul 16.20 WIB, setelah pertimbangan lebih dari 45 menit, Hakim Idrus Malik membacakan keputusan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Togar Rahmat. Di ruang sidang, terdengar gemuruh. Sebagian bersorak, sebagian hanya menghela napas panjang. Togar? Ia hanya tersenyum. Matanya menatap hakim, lalu pada wartawan di belakang. Ia melangkah tenang saat dibawa keluar ruangan. Permainan belum selesai, katanya, setengah berbisik. Setelah putusan, konferensi pers digelar. Jaksa Trisna menyatakan bahwa pihak Kejaksaan Agung dan Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan Interpol dan UNOD untuk menelusuri jaringan internasional yang disebut Togar. Ini bukan akhir, justru awal dari perburuan global. Data-data yang disita dari rumah Togar di Depok menunjukkan adanya transfer uang rutin ke rekening luar negeri atas nama perusahaan farmasi, klinik transplantasi, dan bahkan yayasan amal. Beberapa di antaranya terdaftar resmi di Swiss dan Singapura. Menjelang akhir sidang, Togar menyerahkan secari kertas kepada pengacara negara. Isinya, tulisan tangan yang hanya berisi 1 kalimat. Jika aku mati, nama itu akan tetap hidup, MKS. Siapa MKS? Apakah dia pemodal utama? Bos kartel internasional? Atau seorang pejabat yang melindungi jaringan ini dari dalam? Hingga kini, polisi masih menyelidiki. Vonis dijatuhkan. Penjahat terbesar itu akhirnya terhukum. Tapi sidang ini justru membuka mata publik bahwa kejahatan ini tak berhenti di Depok. Tak berhenti pada 1 rumah mewah, atau 1 orang bertato. Ada jaringan yang lebih luas, lebih kejam, dan lebih tersembunyi. Dan mungkin mereka masih mengintai dari balik layar. Putusan mati atas Togar Rahmat ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru menjadi pemantik dari operasi terbesar lintas negara yang pernah digelar oleh Indonesia. Sebuah perburuan jaringan sindikat ginjal internasional dimulai, dan melibatkan lembaga intelijen dari 4 negara, Interpol, hingga satuan militer bayangan yang selama ini hanya dikenal lewat dokumen rahasia. Targetnya, menghancurkan sistem perdagangan organ internasional yang sudah menculik, memperdagangkan, dan menguras tubuh manusia,
khususnya TKI asal Indonesia, selama lebih dari 1 dekade. Pasca vonis Togar, polisi kembali menggeledah rumah mewahnya di kawasan Cinere, Depok. Di balik lengan sofa ruang tamu, petugas menemukan flash disk hitam tertancap rapat di rongga kayu. Isinya, data 47.000 nama korban potensial, mayoritas dari desa-desa miskin di Jawa Timur, NTB, dan Sumatera Utara. Jadwal pengiriman via jalur laut dari Tanjung Balai menuju Songkhla, Thailand. Rangkaian kode transfer ke rekening kripto dalam bentuk koin digital, senilai 4,2 triliun rupiah. Namun yang paling mengejutkan adalah satu file PDF, MKS List, Client Protection Protocols. File tersebut memuat 12 nama dalam sandi, yang setelah didekripsi Densus 88 dan BSSN, mengarah pada satu petinggi imigrasi di Myanmar, dua dokter asal Guangdong, satu staf ngopalsu di Phnom Penh, dan satu pejabat tinggi dari lembaga strategis di Indonesia. Kapolri dan Menko Polhukam lalu menggelar pertemuan tertutup bersama Panglima TNI, Kepala BIN, serta 3 agen Interpol. Hasilnya, sebuah operasi gelap dirancang dan diberi kode operasi Tombak Panjang. Tujuan, menyerbu 4 lokasi penting dalam waktu bersamaan, yaitu 1 rumah sakit rujukan palsu di Phnom Penh, 2 klinik transplantasi di Shenzhen, 3 kontainer pengiriman organ di Pelabuhan Songkhla, 4 kantor yayasan fiktif di Jakarta yang menjadi pencuci uang utama pasukan elit Indonesia, Den 81, Satgasus TNI, dan agen cyber BSSN, bekerja bersama unit Interpol dan Badan Intelijen Thailand dan Vietnam. Tepat pukul 3 dini hari waktu Kamboja, 12 pasukan khusus menyamar sebagai teknisi klinik. Begitu masuk ruang bawah tanah rumah sakit fiktif itu, mereka menemukan 10 tempat tidur operasi penuh darah, 3 pasien terbius, dan 2 dokter asing sedang mencangkok ginjal. 2 dokter ditangkap. Salah satunya, Dr. Weng Lai, masuk dalam daftar buronan WHO sejak 2018. Ia diduga terlibat dalam operasi ilegal di Bangladesh dan Ukraina. Di klinik yang konon hanya menerima pasien dari kalangan elit dunia, Interpol Cina menangkap pengelola rumah sakit swasta yang membeli organ dari Asia Tenggara. Pasien berasal dari negara kaya di Eropa dan Timur Tengah. Bukti dari transfer digital menyambungkan mereka ke transaksi dari rekening Togar. Satuan Militer Laut Thailand menggagalkan pengiriman kontainer berisi 6 orang yang dibius dan ditidurkan dalam box es. Mereka masih hidup dan berasal dari Indonesia, termasuk 1 wanita asal Brebes dan 2 pria dari NTB. Di sebuah kantor yayasan, Sahabat Lintas Kemanusiaan, di Kuningan, Bareskrim menemukan catatan keuangan dari kode nama MKS, nama yang pernah disebut Togar sebelum vonis mati. Yayasan itu terbukti digunakan untuk mencuci uang hasil jual beli organ. Pemeriksaan menyeluruh terhadap file PDF milik Togar akhirnya membongkar siapa sosok MKS sebenarnya. Nama lengkapnya, Muhammad Kusnadi Siregar, mantan pejabat eselon I di Kementerian Sosial, kini menjabat sebagai komisaris di perusahaan milik negara. Ia adalah dalang pencairan data KIS, KTP, dan BPJS palsu yang digunakan sindikat untuk menjaring korban. Penangkapannya dilakukan secara diam-diam oleh tim internal. Ia ditangkap saat hendak kabur ke Doha via Bandara Soekarno-Hatta menggunakan paspor palsu atas nama Ahmad Nurid. Dalam waktu 3 minggu, pemerintah berhasil memulangkan 61 WNI dari tempat-tempat penyekapan, kontainer, klinik ilegal, dan gudang es. Beberapa di antaranya kembali dalam kondisi cacat permanen, hanya dengan 1 ginjal, atau trauma berat. Tapi mereka selamat. Salah satunya adalah Siti Halimah, TKW asal Jember, yang berhasil kabur dari ruang operasi saat anestesi gagal bekerja. Saya sadar. Saya dengar mereka bilang ginjal saya terlalu kecil. Lalu mereka pukul saya karena saya berteriak. Tangisnya pecah saat tiba di Terminal 3 Suta. Ibunya memeluknya erat, sambil menciumi luka bekas jahitan di perutnya. Tanggal 30 Mei, pukul 00.05 dini hari, Togar Rahmat dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Namun sebelum ajal menjemput, ia menyampaikan satu permintaan tertulis. Jika aku mati, pastikan anak-anak yang pernah kuambil ginjalnya, mendapat perawatan gratis seumur hidup. Surat itu kini menjadi bahan diskusi publik. Apakah itu penyesalan tulus? Atau hanya manuver terakhir untuk membersihkan nama? Yang pasti, negara telah bergerak. Keadilan berjalan.
Tapi bekas luka itu takkan pernah benar-benar hilang. Sindikat ginjal Depok telah tumbang, tapi pasar gelap organ tubuh manusia masih hidup. Selalu ada yang tega membayar mahal demi umur panjang. Selalu ada yang rela menjual tubuh demi sepotong harapan. Kini, pemerintah Indonesia membentuk Satgas Perlindungan TKI level internasional, menggandeng Interpol dan UNOD. Pasal baru sedang dirancang, kejahatan kemanusiaan biomedis lintas negara. Dari sudut kampung di Indonesia, sampai lorong gelap klinik di luar negeri, dosa ini telah menumpuk terlalu lama. Kini, saatnya membayar semuanya.